Kecamatan periode 2019-2027, Kecamatan Cilis, Kabupaten Kuningan. Hadirin yang kami hormati, sebagai awal proses sama-sama membacakan doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Muji Kurohi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami akan dikukuhkan kembali untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi kami semua masyarakat Kecamatan Cilis. Ya Allah, ya Mu'min, iman untuk menghindari cobaan, limpahkan kepada kami hikmah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi patuh hidupku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah baru, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya aku lapannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dalam surat keputusan Bupati Kuningan tentang perpanjangan anggota BPT oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Cilis pada yang terhormat Ibu Ida Farida SOSPM di Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petikan keputusan Bupati Kuningan nomor titik 2400.10.2 garis miring KPTS titik 751 strip DPMD garis miring 2024 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan periode 2019-2025 menjadi periode 2019-2027. Bupati Kuningan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan periode 2019-2025 menjadi periode 2019-2027. Kecamatan Cilimus, anggota yang dikumpulkan sebanyak 103 orang. Anggota terdiri 1. Desa Bojong atas nama Dr. Andes Muhammad Budiman dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Bandara Sapulon atas nama Sugandi Sarjana Agama dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Bandara Sawetan atas nama Haji Agus Erikas Putra SKMNS dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Cilimus atas nama Haji Tri Suknaidi MPD dan kawan orang. Caracas atas nama Muhammad Supratman dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Ciberem
mewakili sarjana pendidikan dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Lingga Sana atas nama Kastus Suryana dan kawan-kawan sebanyak 5 orang. Lingga Mekar atas nama Insinyur Wahmili dan kawan-kawan sebanyak 7 orang. Lingga Indah atas nama Atang Kurnia, sarjana sosial dan kawan-kawan sebanyak 5 orang. Sampora atas nama Tisna SPD, MMPD dan kawan-kawan sebanyak 9 orang. Setia Negara atas nama Sadar dan kawan-kawan sebanyak 7 orang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, petikan keputusan ini diberi kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud Diktum ke-1 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 28 Juni 2024. PJ Bupati Kuningan, cap dan ditandatangani Raden Iip Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Berikutnya, kata-kata pengukuhan oleh Camat Cilimus atas nama Bapak Kuningan, Ketua BPD Kecamatan Cilimus. Silakan untuk ke depan. Keputusan Bupati Kuningan tentang perpanjangan masa jabatan BPD kepada para ketua BPD sekecamatan Cilimus. TPS ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasul. Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Saya hormati rekan forum pimpinan Kecamatan Cilimus. Sudah hadir di sini Pak Kapolsek, yang mewakili Pak saya hormati Pak Kepala KUA yang mewakili, saya hormati Pak Sekda beserta seluruh BPD Kepala Desa sewilayah Kecamatan Cilimus. Alhamdulillah dari 13-11 dia secara pribadi ya aku Cilimus sakit sama siapa ya? Aku lihat jadi yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu, anggota BPD sewilayah Kecamatan Cilimus. Jadi mohon maaf tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita kembali kegiatan pengukuhan dan penyerahan berita desa perpanjangan BPD masa jabatan 2019-2027. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kita kepada Junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga sahabat dan kita selaku umat insyaallah di yaumul akhir nanti tidak akan mendapat syafaat dari amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari pemerintah Kecamatan Turun, kepala desa seluruh Kecamatan Cilimus dan Ketua Papsi Kecamatan Cilimus dan seluruh anggota tentu atas kerjasama, atas kolaborasi, alhamdulillah kegiatan pengukuhan BPD atas perpanjangan masa jabatan ini, penambahan masa jabatan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan di momen yang berikutnya saya lakukan selamat untuk kepada bapak-bapak ibu sekalian. Itu anggota yang 5, dan sebetulnya kalau berbicara 5 dikali 30%, dengan istilahnya kita berarti ada jadi
2, ya kan? Karena 1,5 kita pembulatan di atas. Nah kemudian ya anggota 7, ya kan? Yang kedua, yang 3 yang 9 berarti sekarang jadi 3. Tapi ini tentu untuk ke depan pada saat masa jabatan Bapak Ibu sekalian sudah selesai dan depan dimohon keterwakilan perempuan sebesar 30% ini untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk hal-hal lainnya saya melihat ya tidak terlalu banyak perubahan yang tentu yang sangat signifikan, ya kan? Hampir sama dan tidak perlu saya. Bagaimana tentunya tugas-tugas Bapak Ibu sekalian sebagai anggota, banyak sekali tugas yang disampaikan. Poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak tugas Bapak Ibu sekalian anggota BPD, ada hal yang harus saya garis bawahi. Bagaimana tugas Bapak Ibu sekalian sebagai anggota BPD adalah banyak tugas Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam kesempatan yang baik ini, yaitu bagaimana tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai anggota BPD menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Ini salah satu tugas Bapak Ibu sekalian. Berbicara keharmonisan tentu bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengkritisi, karena toh salah satu dari sekian banyak tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengawasi kinerja kepala desa. Namun Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan harmonisasi ini perlu saya katakan antara BPD dengan pemerintah desa, karena BPD dan pemerintah desa itu merupakan bagian yang terpisahkan sebagai pemerintahan desa, tergabung dalam apa yang disebut dengan pemerintahan desa. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus harmonis? Tentu kalau saya analogikan, Bapak Ibu sekalian sebagai perwakilan masyarakat, bagaimana tentunya bisa membawa, bisa mewujudkan visi dan misi kepala desa yang telah di breakdown menjadi RPJMDes selama 6 tahun kemarin, dan kemudian juga sekarang ada perubahan sampai ke 8 tahun. Bagaimana visi-misi ini bisa dicapai? Bagaimana visi-misi ini bisa diwujudkan? Pada saat Bapak dan Ibu sekalian, tentu yang satu mendorong kalian, yang satu mendorong aku. Bagaimana roda pemerintahan, kalau saya analogikan sebagai suatu kendaraan, bagaimana bisa mencapai satu tujuan tertentu? Dalam hal ini adalah visi dan misi yang ditetapkan oleh kepala desa pada saat antara hubungan Bapak Ibu sekalian dengan pemerintahan desa itu tidak harmonis, dengan kelembagaan tidak harmonis. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti fungsi-fungsi BPD kaitan dengan pengawasan kinerja pemerintah tidak terjadi. Itu tentu ada ruang-ruang bagaimana tentunya Bapak Ibu sekalian mengawasi kinerja pemerintahan desa tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bagaimana kita melaksanakan peran-peran itu? Saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, banyak mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kalau itu dirasa kurang, toh bisa Bapak Ibu sekalian melaksanakan sendiri, kemudian juga mengundang narasumber sesuai dengan kebutuhan. Boleh. Nah, saya harapkan peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekali lagi dalam rangka benar-benar meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, dan yang terpenting bagaimana tentunya bisa bersinergi membawa atau mewujudkan visi-visi yang sudah ditetapkan oleh kepala desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pelaksanaan tugas kita semua, terutama kaitan dengan perencanaan desa, saya mengharapkan, dan kemarin juga pada saat saya roadshow melaksanakan kegiatan puskesmas desa, meskipun tidak semua desa bisa saya hadirkan, tidak bisa saya hadiri. Saya
mohon tentunya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana pelaksanaan kegiatan kaitan dengan perencanaan pembangunan itu bisa kita laksanakan secara tepat waktu. Kenapa kemarin kita melaksanakan musrenbang sampai dengan ada kegiatan di malam hari, sehari 3 kali Pak, sudah minum obat, pagi ada, siang ada, malam juga ada. Karena kita ngejar, bagaimana tentunya di tanggal 30 September ini semuanya sudah kelar. Bagaimana penetapan RKPDS itu sudah ditetapkan di tanggal 30 September. Kita coba dorong itu, kita coba fasilitasi ini. Kenapa? Ya tentu Bapak Ibu sekalian ini bangga. Salah satu tentunya dari kinerja kita semua, kinerja teman-teman di desa, kinerja Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sekali lagi kita dari unsur ketapakan waktu bisa terpenuhi. Saya juga mengharapkan nanti pada saat tanggal 31 Desember APBD semua sudah ditetapkan. APBD tahun 2022 sudah ditetapkan. Karena sekali lagi ketepatan waktu merupakan salah satu indikator untuk kinerja pemerintahan desa. Dari sekian banyak, mohon maaf saya juga agak disebut Pak Pendamping desa ya. Dari sekian banyak indikator kinerja yang pada akhirnya nanti itu ada mendapatkan anggaran kinerja. Anggaran kinerja itu tidak diberikan secara bergantian. Tapi bagaimana tentunya suatu desa bisa memenuhi indikator tersebut. Salah satu di antaranya adalah bagaimana tentunya bisa ada unsur ketepatan waktu dari aspek perencanaan. Terkadang Bapak Ibu sekalian, ini Pak Ku dan Bapak Ibu sekalian, terkadang teman-teman di perangkat desa juga suka Pak jumlah jurusnya can ayah, Pak permendesnya can ayah, Pak besaran dana desanya can ayah. Ya, berbicara itu Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan saya juga sekitar 6-7 tahun juga bagian dari tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Kondisinya sama di kabupaten pun sama. Pada saat kita menetapkan APBD, Bapak Ibu sekalian, besaran di audit kita belum mendapatkan angka definitif. Masih sifatnya pagu-pagu indikator. Dana dari provinsi juga belum secara definitif keluar. Nah, terus kita pakai yang mana? Ya tentunya kita pakai anggaran tahun sebelumnya, pakai perangkaan tahun sebelumnya. Toh pada akhirnya kita juga ada perubahan anggaran. Ini terkadang Bapak Ibu sekalian, entah karena kesibukan atau mungkin karena malas kerja 2 kali, ya kan kosong. Pada akhirnya apa? Penetapannya itu molor di bulan Januari, bahkan ada yang Februari yang Maret. Nah, kami dari kecamatan Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini, mendorong ini, dan tentu bagaimana juga ini merupakan salah satu kewajiban kami, bagaimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di desa bisa melaksanakan tadi perencanaan itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan bahwa nanti kurang dari 2 bulan, tanggal 27 November tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan serentak. Kemarin saya juga baru mengikuti kegiatan rapat koordinasi. Kita kan sekarang banyak penyebutan ya, pilkada yang orang ternyata mulai pemilihan serentak ya. Pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kuningan, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, bupati dan wakil bupati Kuningan, tanggal 27 November tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, berbicara kaitan dengan pemilihan serentak ini, perlu saya informasikan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa positioning Bapak Ibu sekalian BPD, apalagi pemerintah, yang tentu kita dibatasi oleh yang namanya netralitas. Pak Bupati sudah mengirim
kirimkan surat melalui kami dan sudah ditindaklanjuti surat ke Bapak Ibu sekalian di pemerintahan desa. Bagaimana tentunya posisi kita BPD dan pemerintahan desa Paku dan jajaran perangkat, bagaimana tentunya bisa mengikuti proses pemilihan serentak dalam koridor kenetralan. Apalagi Bapak Ibu sekalian di sini banyak juga yang secara pekerjaan sebagai PNS, sebagai ASN. Bapak Ibu yang bukan ASN sekalipun, karena Bapak Ibu sekalian sekarang adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan yang di BPD, ya saya menghimbau dan mengingatkan bagaimana tentunya kita bisa bersikap netral. Saya juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Di masyarakat sudah dipastikan, ya kan, ada sekelompok masyarakat kalau berbicara pemilihan gubernur ke nomor 1, 2, 3, dan 4 karena ada 4 calon. Di pemilihan bupati ada nomor 1, 2, dan 3. Pasti sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang ada kecenderungan ke arah sana. Ya tentunya saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kepala desa, kemudian juga para ketua dan anggota BPD desa Kecamatan Cilimus, bagaimana sekali lagi kita bisa menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Ayo kita ciptakan pemilihan serentak yang kondusif. Alhamdulillah di awal tahun kemarin di tanggal 14 Februari kita bisa melaksanakan pemilihan legislatif secara kondusif. Alhamdulillah, dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang lebih banyak tinggi. Saya juga tentu mengajak selain bisa menyejukkan di tengah masyarakat, bagaimana Bapak Ibu sekalian juga bisa mengajak seluruh masyarakat untuk hadir di TPS, tentunya yang memenuhi persyaratan, yang sudah memenuhi mendapatkan undangan, bisa hadir di TPS dan menyalurkan suaranya. Dan yang terpenting, bagaimana tentunya pesta demokrasi ini bisa kita ikuti dengan yang gembira, yang namanya juga pesta. Seluruh pastinya juga pesta ini kita, jadi harus kita ikuti dengan yang perbedaan merupakan hal yang biasa. Bagaimana tentunya kali lagi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami muliakan, dengan demikian acara pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Cilimus telah selesai dilaksanakan. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan